Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopo-ngopo iki anggare kapok rene ngopo-ngopo kon nyanyi iki. Itu pencitraan itu. Kalau saya ada garapan Pak ya Pak Muzamil bener ngomongnya garapan sapi. Jadi Pak Muzamil, tapi saya pengen ngomong ini tadi ada yang sedikit potensi menyakitkan teman-teman loh. Pak Muzamil tadi bercerita bahwa kemana-mana ditawari rabi. Banyak yang gerus hatinya itu karena banyak yang jomblo terlalu akut ini, rabi susah ya. Mulai sekolah ngendi ya? Maca saya kalau Anda sering mendengar Cak Nun selalu bilang saya itu orang yang malas mandi. Itu terutama karena saya nggak bisa maca itu. Memang ada sejarahnya itu. Sejarahnya suatu hari saya mau pergi, bangunnya agak telat, saya ke kamar mandi ngambil 2 air gini, terus berangkat. Terus takjub Cak Nun. Ngono tok. Lho, lunga lak mlaku to, apa hubungane karo adus? Aku mangkat ora adus ya urusan beda aku gitu. Wow, jan cap ya ora pekok sih. Nah setelah itu terdapat image di dalam kepalanya Cak Nun bahwa saya malas mandi, dan faktanya memang begitu sebenarnya. Kalau di antara teman-teman Leto yang megang rekor nggak mandi paling lama tuh Patop, dia tahan 7 hari. Saya nggak kuat, saya waktu itu 4 hari paling 5 hari udah menyerah. Ora iso turu mambu awake dhewe, ya Allah. Jadi tapi gini, sejatinya saya kan nggak senang mandi, kan aslinya gitu. Sejatinya nggak senang mandi, tapi kemudian dalam pengalaman hidup tertabrak pada kenyataan. Jarang mandi itu susah banget cari pacar, Pak Muzamil. Angel banget jajal gue nyedai pacar nggak mandi seminggu yuk nyedai cah wedok ngono. Durung metu kalimatmu ki wis raine wis elek kae. Iki koyo wedhus ya. Saya dulu banyak argumentasi nggak mandi. Apa kambing aja nggak mandi laku mahal. Ikan aja mandi terus amis. Banyak argumentasinya untuk tidak mandi itu. Tapi dihadapkan dengan kenyataan bahwa enak ya ternyata Yohan adus gitu. Tidak harus ketika rajin mandi tidak harus menghadapi masalah-masalah yang datang karena jarang mandi. Orang perlu berargumentasi karena jangan adus. Jadi kemudian lama-lama menjadi kebiasaan mandi. Asem aku ini bukan karena pendidikan orang tua ya, ini karena memang saya arah beres. Ketika kecil saya sering dimandiin orang tua, tapi semakin besar ketika jauh sama orang tua saya jadi rodok malas mandi. Itu semacam penyakit saya, bukan pendidikan orang tua. Ya karena saya tidak ngopo to adus ki apa hubungane. Aku ya ora masalah, sing masalah lah uang sing ngambu ngono ki. Itu lagi-lagi argumentasi egois, tapi kemudian ditabrakkan sebuah masalah di mana kemudian ketika saya mandi itu macak po, kan gitu. Aku macak pura-pura bersih, pura-pura rajin gitu po. Ternyata ketika saya mengalami mandi, yo enak, ada positifnya. Walaupun masih kadang-kadang sering dikomentari anak saya, Pak Anda mambu gitu, masih beberapa kali. Kadang-kadang lupa mandi di rumah, lupa mandi. Itu apa? Jadi maca itu tidak selalu negatif. Maca itu contoh lain misalnya gini. Anda kondangan untuk kancamu sing rabi, kebetulan khilaf wong tuane memperbolehkan anaknya rabi dengan temanmu misalnya gitu ya. Terus wah ini berita besar ini, acara besar ini. Jadi terus kamu kondangan. Maca ora kira-kira? Maca untuk memperlihatkan dirimu ganteng atau untuk menghormati yang kau datangi, untuk menghormati itu. Jadi maca juga bisa jadi hal yang positif juga. Cuman garisnya di sini.
Maca itu untuk dirimu sendiri atau untuk memanipulasi orang lain? Titiknya di situ aja. Gini, kalau kita melihat sesuatu, kita bersentuhan dengan sesuatu, kita tidak punya banyak waktu dalam hidup untuk meneliti yang sebenarnya orangnya itu seperti apa, atau barang itu seperti apa sebenarnya. Jadi yang masuk kepada kita adalah impresinya. Wah, iki wangi iki. Jadi ono triknya nih, ono trik. Iki yo ojo dilakoni yo, iki trik pokok-pokokan. Jadi ada temen tuh bukan hobinya, sering banget ke ATM. Bukan ngambil duit, tapi dia nyari kertas keluaran ATM sing saldonya besar. Sama pengalaman, Bro. Saldonya besar. Itu berarti sama dia dikantongi, disimpan di dompet dia. Wes, engko nek apa nyedaki cewek ngono, tukar nomor telepon toh. Nomor telepon dong. Nah, ditokke kertas kuwi ditulis nomor teleponnya dek. Wah, dikek-kek. Wah, dan itu presentasi berhasilnya lumayan tinggi loh itu. Aku yo asmi demo iki lho, kurang ajar utekmu iki lho. Itu pencitraan atau bukan itu? Pencitraan kan? Tapi tujuannya apa? Untuk memanipulasi, membuat impresi yang salah orang kepada dirinya. Ono nomor teleponnya diwalik. 300 juta rek. Itu nanti akan masalah kalau urusan mempertanggungjawabkan, itu akan masalah itu nanti. Oh, gawat. Ning untuk melihat tingkat efektivitasnya iki mesti ana sing bayangke sesuk aku tak ning ATM. Kuwi di belakang nanti repot di belakang gitu karena Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, karena kita bersentuhan dengan banyak hal cuman sekejap yang kita tangkap adalah impresi. Sehingga dalam dunia modern kuwi banyak yang terjadi dalam hidup. Akeh nonton TV, nonton iklan, WA dan seterusnya. Itu yang kita cuma punya selintas untuk melihat orang lain. Kemudian kita sudah meletakkan judgement, sudah meletakkan pendapat orang itu baik atau tidak dengan begitu mudah hanya dengan lihat selintas. Dan efeknya banyak orang menggunakan, termasuk saya kadang-kadang tanpa sengaja. Ya sengaja nek perlu. Membuat sebuah impresi di mana nanti orang akan punya pendapat tertentu terhadap saya. Nggak harus macak gagah, macak jadi korbannya juga banyak. Strategi dalam politik misalnya nggak harus selalu macak baik, kadang-kadang macak ya aku memang korban, kerap banget tau ngomong ini korban kezoliman ini, macak itu kan, itu memposisikan dalam kepalamu sebuah posisi di mana agar kamu bisa empati kepada dia. Nah kalau macak sudah ada macak gunanya untuk memanipulasi dirimu, itu yang berbahaya. Tapi kalau macak untuk dirimu sendiri, karena aku nyamannya seperti itu, nggak masalah menurut saya. Kanjeng Nabi pernah ngomong kalau nggak salah, aku jani mesake dari Kanjeng Nabi, tapi nek ora susah, aku jani pengen mewajibkan orang ki pakai wewangian. Ada kalimat seperti itu toh, bahwa ternyata wangi, rapi, itu membuat kita berinteraksi dengan orang lain jauh lebih mudah daripada gembel. Aku ngerasa kita di gembel lumayan suwe. Dan jangan lupa saya nih ada nama lain namanya Noeleto loh. Itu wes. Kuin donyo macake juga nggak karuan itu. Saya dulu pernah cerita bahwa ketika pertama kali masuk Leto, kita dipaksa masuk ke salon. Harus ke salon, harus macak dadi artis. Aku le misuh baji, grup piye ki ning salon ngopo iki. Wong potong rambut biasanya ya ming genten-gentenan toh. Gentian potong pingsut sapa ndisikan genten. Potong. Ini harus ke salon, dan di salon ini harus menjadi pembeda dengan yang lain ini. Harus salah satu cat rambut. Rambutnya dicat merah. Karang yo arek-arek asu doan do mundur wegah aku kakean alasan kae. Ya saya terpaksa maju menjadi korban di situ. Kalau Anda lihat awal-awal itu rambutku merah tuh. Tapi waktu itu saya mengambil keputusan, saya nggak tahu dunia ini. Tak melebu, tak nyemplung gimana sih sebenarnya. Sampai aku pegang tas kresek itu nggak boleh Pak Muzammil. Bawa tas kresek, plastik kresek itu dimarahin. Nggak gitu vokalis kok nggak tas kresek. Apa hubungannya iki? Tas kresek karo vokalis iki. Vokalis urusan cocot, tas kresek urusan barang iki. Apa hubungannya?
itu image-nya nanti akan turun, image-nya nggak baik, nggak boleh bantu-bantu angkat-angkat barang. Aku kan ratego karo arek-arek juga kalau angkat-angkat barang. Saya berhenti ngangkat-angkat barang ketika ada alasan yang jelas. Alasannya gini, loh, kue penting loh, apa? Nek kamu ikut ngangkat-ngangkat dan terjadi kecelakaan, acara batal gara-gara satu kecelakaan tersebut. Justru yang kamu bantu nggak dapat pekerjaan karena kamu sakit. Oh oke, masuk akal. Tak lakoni kuwi. Nek kresek ra tak lakoni, opo bungane? Injuri opo aku karo kresek? Nah, tapi dari pengalaman di situ saya punya apa namanya punya beberapa konklusi bahwa maca itu memang salah satu cara komunikasi yang paling efektif dalam dunia kita. Untuk mengurangi efek maca, kita harus jadi orang yang tidak termakan dari orang yang maca. Paham maksudku? Jangan gampang terpengaruh karo sing maca. Nah, apa ya, banyu misalnya, Anda coba perhatikan barang-barang gitu loh, apa sih, makanan-makanan kecil tuh, harga kacangnya sama harga bungkusnya mahal mana? Jauh mahal harga bungkusnya kan. Betapa komunikasi maca itu sangat-sangat mendarah daging di dunia modern. Jadi kalau mulai mau menghilangkan, mulai dari diri. Nomor satu, kita memastikan bahwa kita maca itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk memanipulasi orang lain. Satu. Nomor dua, jangan terpengaruh oleh pacaan yang lain. Milih panganan, percaya atau tidak percaya sama orang, jangan berdasarkan macanya. Dan efeknya karena Anda maca untuk memanipulasi orang lain, capek pasti hidupnya, karena Anda harus berpura-pura seumur hidup, tidak menjadi diri Anda sendiri. Dicontohkan dengan itu tadi, ngasih nomor telepon, ndelok rekeningnya 300 juta, jaluk jajak ke bakso, ngutang. Nah itu apa, menjaga drama maca itu luar biasa susah. Ada teori mengatakan begini, kalau Anda sudah menerima dirimu apa adanya, termasuk semua kesalahanmu, termasuk semua kekuranganmu, kamu menyadari bahwa itulah yang membuatmu dewasa sekarang. Kamu sudah menghargai ilmunya, kamu sudah menghargai kesalahannya, kamu sudah minta ampun dengan apapun positif negatif dalam dirimu sudah diterima. Kamu tidak ada lagi kelemahan yang bisa diserang oleh orang lain. Misalnya rupamu bosok misalnya, terus kamu sudah ora apa-apa wis tak tompo iki ora masalah. Kamu entah dengan argumentasi apa, raya apik elek kan memang impresi. Misalnya gitu. Ireng putih kan mengurusan warna misalnya gitu. Pesek mancung kan mengurusan boros oksigen. Nah, misalnya banyak argumentasi lah. Setelah Anda menemukan diri Anda, sudah menerima apa yang muka Anda misalnya, Anda dikatakan, "Wah, pesek." Nggak masalah toh, kan Anda sudah menerima apa yang ada dalam diri Anda. Nah, orang yang maca adalah orang yang perlu maca untuk orang lain, adalah orang yang belum bisa menerima dirinya apa adanya, sehingga dia perlu membuat image impian. Aku pengen ngene iki lho dilihatnya, sehingga dia buat agar orang menerimanya seperti itu. Dia sendiri sama dirinya sendiri aja nggak tahan, harus membuat orang lain di luar diri untuk jadi baju dirinya. Nah, kalau ngomong di Maia, nek konco-konco naluri maca ki ya ora koyone. Iki maca arep maca piye kowe iki kan. Arep maca gagah piye, arep maca korban ojen korban. Maca menderita ojen menderita. Itu yang apa namanya? Memang yang sebenarnya. Jadi menurut saya untuk maca ini tadi, kita salah satu sudut pandang di mana kita bisa menggali diri kita sendiri. Apakah kita sudah waspada dengan diri kita sendiri? Apakah kita melakukan segala sesuatu itu benar-benar ini untuk memanipulasi orang lain atau untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya? Karena nek kowe cen klimis terus pakaian rapi, wangi terus, dan kamu nyaman dengan itu, ya nggak apa-apa. Itu bukan maca, itu dirimu sendiri memang. Tapi kalau memang kamu tidak aslinya orang betah dengan seperti itu dan memaksakan dirimu gitu setiap saat, menderita lama-lama. Ada juga begini, maca gagah karena memang minder. Anda pasti pernah mengalami di mana itu nek bahasa Inggrisnya apa tuh? Aku yo lali ya. Overcompensate namanya. Overcompensate bahasa Inggrisnya. Nek bahasa Indonesianya terlalu berlebihan kompensasinya. Kaya wong ketakutan dek esok berani.
beraninya berlebihan itu artinya dia sebenarnya takut. Apa sok pinter artinya goblok jane. Nah itu ada seperti itu. Kadang-kadang ini Mas, aku ora pede, tak pede-pede ke agar aku sendiri pede. Nah itu metodologi, beda lagi itu. Itu bukan ingin memanipulasi orang, tapi ingin menumbuhkan diri dengan metodologi carane maca. Paham kan maksudku? Paham ya? Kaya aku awal-awal adus iki lho. Menara diunekke bapak dan apa sebenarnya pengen ngerasake adus iki piye? Maca asline. Tapi lama-lama yo ngerasake oh enak ya maca. Dan saiki nek adus yo pengen adus rasane. Nah, jadi banyak hal ya apa lapisan-lapisan seperti itu. Misalnya contoh liyane Ibnu Arabi ya. Yang kepakaian sehari-harinya sebenarnya sangat-sangat sederhana, tapi kalau nemoni tamu pakai pakaian kebesaran seperti raja, seperti saudagar. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia hadapi. Macaknya adalah untuk sebuah tujuan, untuk sebuah skema yang lebih besar. Aslinya, ya kayak tukang apa sih? Ya kayak tukang kebun katanya seperti itu. Saya pernah dengar cerita. Jadi macak ini tidak hanya bisa dipotret dalam satu sudut pandang, banyak sudut pandang, banyak cara pandang, banyak resolusi pandang dan banyak jarak pandang. Yang penting kita, menurut saya kita waspada dan hati-hati. Apakah kita memanipulasi orang? Karena tidak ada bedanya itu berbohong dengan macak kalau tujuannya sama-sama memanipulasi orang. Tapi kalau macak untuk menumbuhkan diri, nggak apa-apa menurut saya. Karena itu salah satu metodologi yang bisa dipakai juga. Seperti nek Cak Nun biyen ngomong ono cah arep gelut ora wani diunekke. Bapakmu biyen ki preman jagoan. Ayo wani. Wow, bocah macak gagah kae padahal yo ora dihapusi. Kenapa? Tapi itu menumbuhkan apa namanya? Keberanian dalam dirinya. Nah, itu metodologi. Untuk yang keluar kita mulai waspada. Mereka pakai bahasa apa sih? Misalnya politisi yang masang baliho di mana-mana atau ngomong gimana dan seterusnya. Kuwi macak apa ora to? Kalau cara macak sudah tidak efektif, dia lama-lama tidak akan digunakan. Bagaimana cara menghilangkan budaya macak? Kita jangan terpengaruh dengan orang yang macak. Paling itu saja untuk awalnya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sabrang. Jadi kalau Mas Sabrang lebih pada niatnya dan batasannya itu manipulasi atau untuk lebih pada metodologi pada diri sendiri. Kalau kayak Bu Zamilan tadi kan untuk jadi pohon yang kuat maka tanamlah akar lebih dalam ke bumi. Mungkin ada tambahan dari Kiai Muzamil terkait dengan ini sebelum kita buka sesi tanya jawab. Silakan Yai. Oh ya, saya belum mengeluarkan ayat Al-Quran kan. Ya, ya. Jadi macak gagah itu kalau sebagai sebuah apa ya tadi kesombongan itu jelas tidak boleh ya. Karena orang sombong itu sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi maroha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kamu berjalan di muka bumi itu jongkak gitu. Innaka lan tahriqal arda, karena kamu tidak mungkin bisa membolongi bumi. Artinya dari atas sampai ke bawah gitu maksudnya. Kalau hanya membolongi sesumur ya bisa gitu ya. Walan tablughal jibala tula, dan gak mungkin kamu tinggimu setinggi gunung. Ya kalau tinggimu ya 2 meter ya 2 meter, 1,5 ya 1,5. Wak mungkin mbok sombong kayak apa terus tambah dowo kan, nggak mungkin itu maksudnya. Itu jadi Allah memperingatkan. Nah oleh karena itu apa kita ya mengumbar kehebatan itu juga kalau bisa terperosok ke situ itu gitu ya. Dan kita ya harus bisa memilih, harus bisa ya menyikapi. Nah ini kenapa sekarang kita ini tertipu terus, karena orang yang sudah sombong itu kita percaya. Nah itu jangan. Kemudian ayat lain Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi haunan, dengan lemah lembut, dengan lemah lembut. Jadi bukan mengagung-agungkan diri.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang bodoh mereka mengucapkan salam. Artinya mengucapkan ucapan yang membawa keselamatan. Saya kira itu tambahan referensi dari Quran supaya tidak maca gagah itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Yai. Jadi tadi saya sempat ketika Mas Abrang ngomong kita cuma dapat selintas-selintas informasi yang ketemu setiap hari ya, baik dari media sosial maupun cetak dan sebagainya. Tapi kalau saya boleh tambahkan, jadi ada satu formula yang saya ingat betul dari Cak Nun pernah sampaikan terhadap informasi itu, apa yang kita tahu kita berendah hati, pada apa yang kita kurang tahu kita kita pada apa yang tahu kita berendah hati, pada apa yang kita tidak tahu kita berpuasa, pada apa yang kita kurang tahu kita berprasangka baik. Itu dulu ya. Nah sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya minta teman-teman maju yang ingin bertanya, kanan 3, kiri 3. Kami persilakan. Satu dari, silakan yang sebelah sini. Masih kurang lagi nih. Silakan, ayo dulur-dulur sekalian. Atau sambil nunggu, masih ada lagi kan ya, masih kurang 2 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Silakan yang belum, yang ingin menyampaikan usulan atau pertanyaan, silakan. Kalau memang masih ada lagi, saya kanan kok masih kurang nih. Siapa lagi yang silakan maju. Kalau memang nggak ada, saya persilakan, saya kiri dulu, langsung disambut mic-nya, sampaikan nama dan alamatnya, nggak usah nomor teleponnya, nggak usah, dan sampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macak. Kalau tahun 2018 dan 2019 ini kan nanti ada pilihan-pilihan, dan banyak politisi itu macak Brai Menor. Kalau nggak salah. Namanya siapa Mas? Oh, saya Subhan dari Waru Medaeng. Ya silakan. Kalau kata Cak Nun itu kalau nggak bisa mengumpulkan informasi yang sebenarnya, coba milih ambek hatimu. Lah dulu saya pernah pengalaman itu ikut sinau bareng di Juanda Sedati itu. Saya pernah ikut dan coba ikut salaman sama Cak Nun itu diusap-usap sama Cak Nun itu dengan tangannya ke mun-munan saya, dan saya berdoa diberikan kesadaran dan hikmah itu. Dan selama beberapa minggu itu saya punya kesadaran, dan biasanya sholat bolong-bolong itu kesadaran penuh itu untuk sholat dan beribadah. Terus ada beberapa teman kayak pengalaman, saya makan itu kok gak enak ya. Terus ada suara dalam hati saya itu, awakmu gak melok nandur, gak melok ngingoni, kaken omong wis panganan iku rezeki teko pangeran. Lah paling yo mek 15.000 20.000, dan ternyata oh iya yo, dan aku iki bayar iki nyampein rezekine pangeran nang sing dodol melalui tanganku. Dan itu apakah suara hati itu bedanya sama hati, akal sama pikiran, dan bagaimana memelihara itu supaya bisa lebih tajam. Dan kalau melihat yang macak-macak ini bisa ada suara-suara seperti itu tuh terus bundi. Ini kemauan matur suwun. Oke, terima kasih. Sebelahnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Sedati Juanda, Sidoarjo. Ini sebenarnya saya mau menanyakan, ini sebenarnya titipan dari sahabat atau saudara saya, dulur saya lah. Itu
dia sih sebenarnya ya mungkin agak melenceng sedikit ya. Dia itu suka sama seorang wanita gitu kan. Nah cuman dia yang teman saya ini dari katakanlah dari etnis Jawa, orang biasa, dan yang wanitanya ini dari etnis Arab. Nah terus ketika dia ingin mempersunting lah, katakanlah ingin mendekati atau minta restu ke orang tuanya, dia itu bilang kalau kakaknya yang perempuan itu juga kondisinya sama kayak yang sekarang, dan ayahnya nggak setuju gitu loh. Nah nggak disetujui, nggak direstui, dan dia mencoba untuk menggali-gali lagi, mencari informasi kalau ternyata yang di ini ada informasi kalau orang yang berketurunan Arab itu tidak boleh menikah dengan orang yang biasa. Soalnya orang yang keturunan Arab itu spesial gitu, dispesialkan oleh, ada hadisnya juga katanya seperti itu. Mungkin ya seperti itulah. Mungkin bisa memberikan pencerahan buat yang lain-lainnya juga yang mungkin kondisinya sama kayak gitu, dan juga mungkin buat calon mertuanya bisa tersadarkan lah. Gimana solusinya gitu. Atau mungkin teman saya harus macak jadi orang Arab juga gitu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulhi. Mungkin di sini ada beberapa poin sih. Poin yang pertama mungkin mengenai maca di sini sendiri. Terkadang saya sendiri mengakui bahwa maca di sini tuh ada memang yang mengenai disampaikan dari Mas Sabra mengenai untuk diri sendiri maupun memanipulasi orang lain. Untuk diri sendiri menurut saya itu kadang sebuah keharusan. Kadang ada orang yang memang memiliki sifat malas, dalam artian seorang mahasiswa lah, anggap seorang mahasiswa contohnya, dia itu memiliki kemalasan dalam hal belajar, dalam hal membaca lah, istilah membaca, ambil saja membaca literasi, sama sekali tidak ada keniatan. Terkadang saya memaksa dia untuk baca aja, terus paksa saja, kadang itu memang bukan jadi dirinya. Dia itu bukan orang yang suka membaca, dia itu bukan orang yang suka masalah literasi sebagai keilmuan. Tetapi ketika saya paksa atau saya sendiri pernah memaksa diri saya orang yang rajin membaca literasi segala macam, oh ini malas, berat, kadang itu sangat berat, ini bukan jadi diri saya. Terkadang mikir seperti itu, kadang mencoba menemukan jadi diri itu seperti apa, tidak bisa, akhirnya saya paksa. Atau beberapa contoh kasus seperti itu, karena paksaan yang berat pada awalnya itu menyatakan bukan jadi dirinya, tetapi lama kelamaan loh kok enak, kok bisa enak, yang awalnya maca kok bisa enak, dan terus keterusan, dan itu sudah menjadi kebiasaan, sebuah habits. Justru di sana maca di sini sangat positif, bisa mengubah sebuah kebiasaan menjadi hal yang sangat kebiasaan yang tidak mungkin menjadi awalnya memang berat, seperti logikanya itu seperti kereta api bakar itu yang dari batu bakar batu bara, itu bisa dari awalnya itu memang berat, dipaksakan untuk berjalan, ketika sudah berjalan dia itu kan sangat cepat, bahkan sangat susah untuk dihentikan. Itu masalah maca yang memang bukan pada orang aslinya itu. Kemudian yang kedua itu mengenai bagaimana Kanjeng Rasul mencoba maca ataupun maca kuat ketika perang Badar. Ketika perang Badar, pasukan muslimin pada waktu itu, kalau tidak salah Kiai Muzamil pasti lebih tahu, 312 berapa aja? Iya nggih, 313. Nggih. Sementara pasukan Quraisy atau kafir Quraisy pada waktu itu ribuan, 3 kali lipat bahkan lebih. Di sana itu bagaimana Rasulullah sebenarnya masyarakat atau kaum muslimin pada itu ketar-ketir. Wah, ini pasukan kita dikit, sementara pasukan musuh sangat banyak. Tetapi Rasulullah mengatakan seperti tenang aja, kita pasti menang. Padahal Rasulullah sendiri waktu itu mengakui secara strategi politik, strategi perang itu kalah telak. Tetapi Rasulullah santai, pasti ada Allah, ada malaikat yang akan ada Allah yang akan membantu kita. Padahal kalau kita lihat pada perang Badar waktu itu, sebenarnya Rasulullah itu sangat maca, kalau bahasa kasarnya maca banget lah gitu, nggak masuk akal lah. Padahal kaum kafir itu pun terlatih dan segala macamnya. Bagaimana itu peristiwa-peristiwa tentang Kanjeng Rasul yang
melakukan hal-hal semacam itu. Mungkin khususnya Kiai Zamil bisa menjelaskan atau mau men-share masalah seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya dari sebelah kanan saya. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trian, saya dari Mulyorjo, Surabaya. Yang pertama saya ingin tanyakan seperti ini, sikap kita mengenai maca sendiri. Kalau kita belajar dari Mbah Nun ya, kita guru kita, beliau itu orang yang apa adanya gitu kan. Sebenarnya wis ngono iku neng dia wis ngono iku. Tapi kalau kita lihat orang yang seperti Mbah Nun aja masih banyak yang membenci gitu. Artinya gak seneng lo akeh gitu loh. Wong padahal wong wis jujur, wis kayak wis apa onoe gitu loh. Janjane kudu ya apa maneh gitu. Ya kan, kalau misalnya kita lihat gak usah jauh-jauh di YouTube, di Facebook atau di apapun, ono sing nyacat gitu loh. Heran aku kadang mikir yo janjane apa sing salah gitu loh. Itu yang pertama. Kita harus sebenarnya kalau misalkan dilihat dari apa yang diajarkan oleh Mbah Nun apa adanya gitu kan, kita ingin melakukan seperti itu, rasa-rasanya kok ya apa yo wong iki responnya beda-beda gitu. Jadi seperti itu. Jadi gimana sih baiknya gitu. Terus yang kedua hanya berbagi pengalaman aja mengenai maca. Saya selama mulai dari kecil sampai usia remaja sampai sebelum menikah itu selama itu mengelabui orang tua saya sendiri. Jadi mereka yang mereka tahu itu saya orangnya pendiam, nurut apa aja yang dikatakan orang tua dilaksanakan. Tapi ketika saya sudah di luar, jauh dari orang tua, waktu itu kebetulan merantau di Jakarta selama 4 tahun, keliaran saya itu keluar gitu. Jadi nakale ndableke metu kabeh gitu. Sampai akhirnya terjadi suatu masalah yang membuat akhirnya saya berpikir saya akan berhenti untuk berpura-pura gitu. Berhenti untuk berpura-pura, aku apa ono aku gak sembayang, aku pancen gak feeling sembayang, aku gak sembayang. Masih di pancal kowe aku gak sembayang. Dhisik kon sembayang, masih jungkal-jungkal sembayang gitu. Kon kudu ngene, kon kudu ngene manut. Tapi sekarang enggak gitu. Setelah saya menikah, saya punya keluarga sendiri. Ya wis kon gak usah ngatur-ngatur aku. Aku wis kok ngene gitu. Itu sebenarnya apa yang saya lakukan bener enggak sih? Sebenarnya baik enggak sih sebenarnya seperti itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari Pandaan. Saya mau merespon yang tadi disampaikan oleh Mas Afdang. Jadi kan ada dua ya. Jadi yang pertama kita jangan maca, jadilah diri yang orisinil. Yang kedua pandailah untuk bisa melihat orang ini maca apa enggak gitu ya, orang lain itu, sehingga ya lebih peka, terus sampai akhirnya bisa jadi tradisi maca ini tidak ada lagi gitu. Yang saya tipe orang yang memang ngelihat sesuatu itu enggak. Jadi gini, ada orang yang baik, saya enggak ngelihat bagi janjane api tenan ta sakjane api-apian. Misalnya ngomongi ilmuwan materi. Dilanjutkan dengan Mas Abrang. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Mas Suhad, bagaimana kita bisa melatih intuisi supaya lebih bisa sensitif dalam mensikapi fenomena atau kejadian-kejadian yang muncul dalam hidup kita. Kata hati tadi ya, kalimatnya kata hati ya. Ini pasti yang saya utarakan ini dari sudut pandang dan pengalaman hidup saya, bukan kebenaran yang paling benar ngono mesti ya ora. Pertama dibersihkan dulu. Kalau kita ngomong kata hati, kita membayangkan hatinya berkata-kata, keluar kalimat kayak gini sebenarnya yang bisa berkata-kata itu akal. Kalau hati tidak mengatakan apa-apa, hati merasakan. Rasa sedih itu ada sebelum ada kata sedih. Misalnya ngono. Mantep ya mantep, tapi belum ada mantep sebelum ada kata mantep. Rasa mantep sebelum ada kata mantep. Paham maksud saya ya? Jadi jangan mengharapkan, pertama jangan nunggu hati ngomong apa ya sesuatu ya. Nanti belajar merasakan dulu. Dan gini, kalau Anda pengen dengerin orang ngomong, katakanlah misalnya hati ngomong ya, hati berkomunikasi, katakanlah gitu ya.
Kalau Anda lagi nonton TV, suaranya keras, pengen dengerin sebelah Anda mengatakan kalimat, Anda kan kecilkan TV-nya. Yang paling sering, yang paling tidak berhenti ngomong kan otak. Otak tidak berhenti ngomong gitu, jangan-jangan gini, ini nanti gini, kata menurut itu kan ini gini dan seterusnya. Nah, uteke orang mandek suara nih, bagaimana kita bisa mendengarkan hati? Nah, itu paling tidak mudah memang untuk menghentikan otak untuk berpikir dan berputar. Karena kadang nek rasa, kuwi rasa, kowe nggak perlu berpikir tiba-tiba merasakan. Nah, menurut saya PR paling susah adalah untuk menghentikan menengke menora cerewet gitu teke. Cerewet terus. Ada yang diem tapi otaknya muter terus, ada yang sampai keluar. Cerewetnya ra karuan apa sebenarnya? Yo, contoh paling ekstrim kalau saya ingat tuh Pak Nevi. Pak Nevi itu kalau apa yang dipikirkan keluar. Mau tidur gitu kan sama istrinya disembunyiin radio. Karena nggak tahan, kalau radio ngomong apa komentar pasti. Yo ora, mosok mau tidur nggak jadi tidur itu. Karena nggak tahan merespon otaknya. Kadang-kadang ada metode wirid, metode tapa, dibuat putus asa otaknya sehingga dia capek untuk ngapa-ngapain. Nah, momen ketika diam tersebut ada rasa yang keluar. Nah, rasa yang keluar tidak gampang diterjemahkan menjadi sesuatu yang bisa kita pahami secara akal. Karena kalau akal ini pasti semua yang dari lahir kita berpengaruh. Pilihan kata, pilihan bahasa, arti dari kata, konteks dari kejadian itu semua berpengaruh pada cara akal berpikir. Kalau rasa itu apa anane? Contohnya kalau bayi nangis, nangisnya gitu semua. Rasanya keluar gitu saja. Paham nggak maksud saya? Jadi bagaimana kata hati? Kalau saya ngomong rumusnya sebenarnya sederhana, tapi memahami rada angel. Kalau bagaimana kata hati bisa berbicara, lihatlah sesuatu sebagai apa adanya. Nah, itu kayaknya sederhana ya, tapi itu tingkat yang menurut saya sangat susah melihat sesuatu apa adanya. Karena kita melihat sesuatu itu pasti punya konsep kemudian di sini. Lihat warna wis. Oh, putih, dudu ireng. Berarti kan ada konsep di belakang pikiran ini. Saya ngomong gini aja. Misalnya mangga. Langsung keluar di pikiran Anda, mangga apa? Mana lagi? Mangga 2, ya beda-beda toh. Kalimatnya sama loh, tapi ya keluar di kepala berbeda-beda loh. Oke. Saya kasih contoh betapa susahnya menghentikan laju pikiran itu. Cerewetnya pikiran itu. Oke, sekarang jangan pikirkan monyet. Malah keluar tuh monyetnya. Nah, otak ini sangat tidak mudah untuk dihentikan. Jadi kalau menurut saya, kalau Islam mengajarkan ikhlas, mengajarkan berserah kepada Tuhan, itu membuat kita pada sebuah posisi kita melihat sesuatu sebagai apa adanya. Observer apa adanya. Observer pun dengan tidak punya inklinasi, tidak punya ini lebih benar, ini lebih salah. Observer benar-benar apa adanya. Ya contohnya ya. Anda pernah dicurhati teman Anda soal asmara enggak? Oh, seperti sampean ya kayak enggak. Kalau Anda dicurhati lebih gampang mecahin ngono ya angel. Tinggal tok pelet beres. Misalnya gitu ya, misalnya. Tapi Anda menemukan jawabannya sangat mudah. Kenapa? Karena Anda tidak terlibat di situ. Anda sebagai observer gampang banget ndelok apa adanya gitu. Tapi kalau ada yang terlibat, langsung gampang-gampang kayak angel iku lek, kan gitu. Jadi membuat jarak dengan diri sendiri itu tidak mudah. Tapi setahu saya untuk mendengarkan kata hati kita harus berani menghentikan kepala. Bukan berani, bisa menghentikan cerewetnya otak. Gini, Anda gampang lah. Misalnya gini. Untuk ngetes cerewetnya otak diri sendiri. Anda ambil kebiasaan satu tapi disiplin. Misal ora usah salat terus. Nah, sholat ini banyak bolongnya ki lumayan. Sing parah ki banyak adanya. Nek bolong kan rata-rata sholat ada bolongnya. Nek ada sholatnya ki berarti rata-rata ora sholat. Ya setahun pisan paling ora. Itu lebih berbahaya. Ora usah sholat. Misalnya setiap jam 5 sore Anda garuk muka, gampang toh?
Garuk muka gini aja. Garuk, jam 5 garuk rai, wis. Coba Anda lakukan. Orang ngasih 2 minggu, otak wis duwe alasan iki. Alah meng rai wae. Alah engko luwih sak menit ra apa-apa. Alah luwih 2 menit ra apa-apa. Bikin alasan segala macam nih kepala nih. Betapa otak kita tuh sebenarnya sangat tidak bisa kita kontrol larinya dia. Karena kita tidak bisa mengandu andui kontrol Z. Andu itu membatalkan. Kita tidak bisa membatalkan apa yang kita tahu. Ini loh masalah susahnya. Kita jalan, dengar orang ngomong, kita wes ora krungu lali, nggak bisa. Kalau udah kadung masuk tuh kadung masuk, dan itu mempengaruhi tempat sampah yang namanya otak ini loh. Kalau saya melihat otak itu sebagai tempat sampah kalau kita tidak bisa kontrol. Tapi jangan ngomong tempat sampah itu buruk loh. Ya lagi-lagi nih kan asumsi. Kowe nang omah milih ora ono TV apa ora ono tempat sampah? Yo. Kowe dadi milih duwe TV kan ngeran duwe tempat sampah. Ora apa-apa sampahe berserakan. Lah mending ra ono TV ning ono tempat sampah to. Sehingga sampahnya hidup ada tempatnya, orang ngregeti kabeh ngono. Nah, otak itu otak itu seperti tempat sampah dalam tanda petik kalau saya melihatnya. Sangat perlu dalam rumah, tapi jangan hidup di dalamnya. Oh, jangan sangat mengandalkan tempat sampah gitu. Itu tempat sampah loh itu. Harus Anda sisir nih mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak, mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak. Jangan semua yang Anda baca Anda masukkan jadi stres engko. Anda sebagian semua yang Anda dengar Anda masukkan jadi asumsi. Maka karena kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang masuk, apa yang keluar, macak itu tadi jadi akan sangat efektif untuk mempengaruhi orang lain. Karena kita tidak bisa melihat apa adanya. Ngaten lho Mas. Jadi suara hati gimana ya? Ikhlas. Jadi kalau menurutku, kalau salah monggo dibenarkan Pak Muzamil, yang benar-benar bisa mendengarkan suara hati adalah jiwa yang tenang. Seperti permukaan danau yang tenang. Ada satu tetes air dia akan tahu ada satu tetes air. Tapi kalau airnya bergolak, permukaannya bergolak, ada hujan dia nggak tahu kejatuhan informasi. Nek airnya tenang, observer ada satu tetes, ini ketahuan. Nah itu bagaimana bentuknya? Karena hati tidak berbicara, Anda yang bisa merasakan komunikasi dengan hati Anda sendiri gimana. Hubungannya sama yang dengan berzikir hati akan tenang. Oh iya, dengan berzikir kenapa hati yang tenang? Nek kue zikir, misalnya kue zikir ping 3.000, diperintah karo kiaimu zikir ping 60.000 Al-Baqarah ngono misalnya. Gitu ya misalnya. Kira-kira sampean putus asa neng kepiro? Pertama wis putus asa. Tapi kan Anda tidak bisa, karena perintah kiai Anda tidak bisa menghentikan itu. Kudu tok lakoni. Putus asa tetap dilakoni, bergolak luar biasa, ora trimo le misuwi kiyaine. Yo Gusti Allah ditunggu kok Al-Qur'an barang ditudukan wirid, semua bergolak, akhirnya menyerah, capek nih. Ketika sudah capek, ya wis lah tak lakoni wae lah. Iki nek ora tak lakoni ya ora rampung. Aku komplain, otakku tidak terima seberapapun, aku tetap harus menyelesaikan. Otaknya mulai itu damai. Mulai diam, tek, meneng juan. Yang keluar adalah tetesan air tadi. Jadi salah satunya adalah membuatmu putus asa, main uteknya putus asa gitu, ra trimo. Yuk. Paham ya maksud saya ya? Tapi nggak harus dibunuhkan. Jangan dibunuh, nek pikir akal itu sangat penting. Aku ngomong tempat sampah, jangan terasumsi bahwa kemudian dibuang loh tempat sampah itu. Tempat sampah itu perlu loh di rumah. Kita sangat perlu akal. Kowe nek ra berakal ra iso memahami agama no. Kalau tidak bisa menyisir, mengolah, membenarkan memilah-milah, itu butuh akal di situ. Nah, hati itu bukan mengatakan sesuatu yang benar. Yang saya iki rada lambat ya, memahaminya. Karena gini, hati akan berkomunikasi dengan bahasa yang Anda pahami. Hati akan membawa Anda ke jalan yang benar, bukan memberitakan kebenaran. Paham maksudku? Jadi orang tiba-tiba di sini Surabaya, aku tak neng Jogja, hati ngomong merem tiba-tiba neng Jogja, enggak gitu. Hati akan mengatakan melaku oke lewat tengen, lewat kiwo, lewat sini, membawa Anda pada sebuah perjalanan di mana ujungnya adalah kesadaran yang lebih tinggi.
Berarti sok-sok beda pada hal yang sama. Hal sama hatiku ngomong ini kok. Sesuk kok ngomongnya beda ya, karena level Anda sudah berbeda dan hati Anda membawa Anda pada perjalanan yang berbeda. Tidak berhenti perjalanan tersebut. Kan ihdinas siratal mustaqim. Kita mencari jalan yang benar terus dan kita hanya bisa diberitahu satu langkah di depannya. Iki ngopo ya? Ngelangkah. Iki ngopo ya? Ngelangkah. Iki ngopo ngelangkah. Dan enaknya ketika observer, kita tidak stres pada langkahnya. Kita melangkah sesuai apa yang diberitakan sama insya Allah bersih kita mendengarkan sinyal Tuhan, kita ngelangkah delok tengen kiwa hiburan seperti perjalanan wisata. Delok ana wong macak ning baliho guyu, ngono ya. Oh iya. Ngene guyu dan seterusnya. Jadi orang gendeng itu hiburan. Seperti kemarin salah satunya toleransi gue neng grup saya di grup SMA Pak Muzamil pada ribut, saya harus menyatakan sikap, saya tidak akan mengatakan selamat Natal karena itu berarti kita mengakui mereka dan kita menjadi seperti mereka. Siji meneh ngomong, oh itu toleransi, itu menyenangkan orang lain dan seterusnya lah. Sudowo banget tak delok iki reply ini wis atusan iki dampot iki arek-arek iki. Terus saya bales akhirnya. Karena saya melihatnya hiburan, Mas. Aku bales. Saya juga mau menyatakan sikap. Saya ngomong ngono. Kata Kanjeng Nabi, tersenyum itu sedekah. Apalagi membuat orang lain tersenyum. Itu sedekahnya lebih banyak. Jadi sekarang teman-teman grup, ayo ribut yang luar biasa. Aku tak bikin kopi sama nonton ributmu karo guyang-guyu. Jadi semua energi ributmu menjadi sedekahmu. Aku yemeng asu, bajingan. Ngono tok, orasi-orasi do ribut malah misui aku kabeh Kak Muzamil. Loh, gimana Anda? Itu ketika saya melihat itu, saya mau bersikap, mereka dalam perjalanannya mencari kebenaran. Aku sih oke, yang sekarang satu berpendapat dia benar seperti ini, yang satu berpendapat dia benar seperti ini, orang masalah. Masalahnya seperti yang dikatakan Pak Muzamil bahwa orang lain harus pendapat dengan dia. Kalau saya melihatnya ini pada orang pada perjalanan yang berbeda dan melalui pengalaman yang berbeda sehingga dia punya kesimpulan yang berbeda. Beri kesempatan mereka melangkah, melakukan yang mereka fahami sehingga menemukan langkah berikutnya. Nah aku melu ribut, katut engko. Wong kabeh perjalanan dhewe-dhewe. Aku tak dadi penonton ae, ngono posisine. Tak nonton agar kalian ributnya tidak jadi dosa, men ributmu dadi pahala. Aku tak nonton karo ngopi, karo guya-guyu, hiburan gitu tuh. Tapi alhamdulillah setelah itu bateraiku tidak drop terlalu drastis lah. Nah, jawabannya menurut saya seperti itu. Melihat sesuatu apa adanya, seperti Anda melihat ketika Anda melihat singa memakan kijang, Anda melihat siapa korban, siapa yang penjahat. Siapa kira-kira yang nggak ada korban, nggak ada penjahat, nggak ada korban karena memang itu ekosistem. Nek kowe ra entuk kidange mati, yuk sing makani anake singa piye? Kan gitu kan Anda melihatnya. Ini memang ekosistem apa yang terjadi, semua melakukan perjalanannya masing-masing. Tuhan lagi joget, bertajali lagi melakukan drama di dunia melalui ekosistem tersebut. Dan dulu kita ngono alami. Ya udah. Nah, apakah tidak enak kalau melihat dunia yang ributnya seperti ini kayak gitu? Kan jadi lebih tenang sebagai observer. Kelihatan. Paham maksud saya ya? Nah, jadi membuat jarak dengan diri sendiri itu penting untuk bisa melihat sesuatu sebagai apa adanya. Guru sejatinya guru. Waduh, dowo kowe nek bahas guru sejati guru engko kapan-kapan ae iki wis jam 2 iki. Saya lanjut ya itunya ya. Ya, terus enggak usah dilanjut itunya. Apa sweet musik dulu Mas Sabrang atau neruskan? Tak rampung sik. Oke, rampungkan dulu. Ya. Ya. Tetap semangat ya. Iki tasawuf temenan Mas Sabrang bengi. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Sabrang. Jadi kalau tadi dari Mas Trian itu menanyakan kan Mbah Nun itu sudah seperti itu, sudah begitu apa adanya, tapi masih juga mencerca dan itu bagaimana sebenarnya yang lihat sesuatu apa adanya Mas. Gusti Allah wae ono sing mencerca Mas. Nggih. Itu yo Kanjeng Nabi sing dikonconi apa jenenge Jibril ana sing mencerca kok.
Ya aku ora ngomong Cak Nun, rawani ngomong Cak Nun dikancani demit, nek aku ngono dikancani demit, nek ana sing mencerca ya apa jenenge? Biasa. Enggak masalah mencerca. Orang mencerca bisa karena tidak paham. Kalau Anda ada orang tidak paham dan mencerca, Anda marah atau kasihan sebenarnya? Ya kasihan toh. Ini kadang-kadang yang gemes sih pengen nampuk raine saya. Ya itu wajar-wajar saja. Anda kelihatan kok, saya pengen nyambung apa namanya tadi kayaknya ada pertanyaan bagaimana kita bisa melihat dia maca atau tidak itu tadi. Ada ya pertanyaan itu ya. Gini, kalau misalnya gini, ada kucing tiba-tiba tangannya naik terus jalan. Menurut Anda maca atau enggak itu? Maca. Kenapa maca? Karena tidak seperti biasanya tuh. Karena konsep besarnya orang nyambung tuh iki kucing biasanya ra ngono kok. Sehari-harinya enggak gitu kok. Ya misalnya gini, dia ngomong pinter banget dalam satu hal, tiba-tiba sesuk hal yang hampir sama kalimatnya iso beda. Ora konsisten arek iki. Iki ora tidak dalam satu bentuk yang solid lah istilahnya sebagai sebuah entitas rumah pemahaman ki ora iki koyo macak berarti sing wingi kae. Terhadap sesuatu iki kalimat ini terhadap iki kalimat ini loh podo kok iki kok pensikapan dia berbeda ya dasarnya. Itu ada dua hal, ada dua kemungkinan. Siji macak karena dia pengen dipendapati orang tertentu atau dia punya kepentingan yang berbeda pada dua kejadian yang hampir sama. Ya, yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah dia macak atau tidak, lihat konsistensinya dan lihat garis paling pentingnya pada sebuah kejadian. Misalnya gini, politik, titik paling pentingnya apa tuh Jani? Penguasa, titik paling pentingnya apa? Apa dhek guru, apa dhek lemu, apa dhek gagah, ora toh? Kemampuan dia memanage masyarakat. Delok iya track record-e, liyane wis ora penting. Itu kan yang paling penting. Ojo cross jangan kita dilenakan terhadap parameter yang tidak penting dulu Mas. Misalnya perang apa yang penting? Mati apa urip? Manipulasi atau segala macam kuwi coro. Jadi ada kalimat begini, kalau kamu untuk tujuanmu jadilah fanatik, tapi untuk cara jadilah fleksibel. Aku pengen neng Jogja, kudut melaku lurus, modar uripmu, dalan menggok-menggok tengen kiwa kok. Kudu ngegas terus, ora kadang-kadang kudu ngerem mandek kono sepur liwat kok. Nah, fleksibel caranya sampai sana fleksibel. Tapi untuk tujuannya harus fanatik. Nah, kita kan fleksibel kesana kemari kan bisa kelihatan konsistensinya. Dia sebenarnya menghargai apa sih? Menghargai kejujuran atau menghargai kepentingan atau menghargai apa? Ketok Mas. Kalau kita mengikuti dia, delok moco terus. Konangan potretnya dia seperti apa? Aku yo ora iso ngajari dengan parameter begini karena aku yo lagi-lagi rasa. Yang nangkap rasa niki tenanan apa ora to. Tapi jangan teracuni oleh konsep. Misalnya gini, Dewe baru saja dengar bahwa si Aki ngapusi gini-gini, terus kita lihat kayak ngapusi kayak soalnya, kan kita terpengaruh itu. Nah kalau kita bersih dari pengaruh, ngeliat potret orang tuh kelihatan wae Mas langsung. Seko cara guyune wae ketok Mas. Dia guyune tenanan apa ora? Iki paham apa ora? Sok paham melu guyu. Iki Anda pernah enggak bikin joke, guyonan, jono sing guyu seru banget. Iki kakean guyune ra paham saya iki. Man kita serawung wae gitu. Kan ada gitu-gitu. Nah, itu mengumpulkan dari hal-hal kecil tersebut sehingga menjadi sebuah potret yang lengkap. Menurut saya seperti itu, Mas. Ya, yang terakhir Mas Sabrang, tadi ada pertanyaan dari Mas Zulhi tadi. Bagaimana ini macak apa enggak sebenarnya? Memaksa diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia sukai atau bukan dirinya sendiri. Aku tadi kelingan gini, kalau saya orang wani ngomong Kanjeng Nabi santai-santai aja ketika perang, itu sangat menyepelekan Kanjeng Nabi. Gue yo medeni rek perang ya. Dan menurut saya Kanjeng Nabi tidak memanipulasi di situ, tidak macak Kanjeng Nabi. Yang dilakukan adalah menaikkan moral dalam peperangan. Menaikkan moral dalam peperangan itu bagian dari peperangan. Ada sebuah contoh di mana kalau itu perangnya di Cina itu. Jadi ada sebuah kastil desa yang ono benteng-benteng ini loh.
Diserang pasukan sangat banyak dan yang di dalam pasukannya tinggal 6 orang kalau nggak salah. Nggak mungkin dia ngelawan. Caranya dia gimana? Dibuka lebar-lebar pintunya, dia main suling di depan. Karo layah-layah main suling. Musuhnya asu ki, jebakan nih aja-aja ki. Akhirnya tidak menyerang. Itu manipulasi atau tidak? Manipulasi. Tapi lihat titik paling penting dari perang apa? Hidup mati. Nah, kita harus tahu mana titik primernya, mana titik sekundernya, mana titik tersiernya di mana. Wong kita tuh sering banget salah sangka kok. Kita seneng artis kita seneng aktor bukan karena mainnya bagus tapi karena gantengnya. Gue kan jadi wis geser gue. Sebenarnya gitu. Salah fokus, salah tompo. Saya nggak ngomong harus bener, nggak masalah. Tapi kenyataannya sekarang yang terjadi adalah seperti itu. Kalau kita mau pengen lebih melihat apa adanya, ya bersihkan itu. Nah, melihat apa adanya nanti kita yang memilih mana yang primer, mana yang sekunder akan kelihatan sangat mudah itu. Kalau kita tidak terlibat di dalamnya. Paham maksudku? Tidak terlibat, maksudnya tidak menginvest hati dalam sesuatu nul mas. Aduh, ki ngomongnya kangelan meneh aku. Nonton film. Deloke gantenge apa aktinge, deloke skripe apa pemaine. Politisi delok aktinge apa delok prestasine. Kan mana yang primer ketahuan tuh. Nek arep golek akting sing apik, aja golek politisi, golek pemain film. Aku tahu di dalam tanda petik di Kampleng Cak Nun ngono kuwi. Biyen zamane HP isik Nokia kae. Terus aku Cak Nun, aku jilih HP nih siji. Ya. Ya. Ya wis, ayah, aku ketok to macak iki langsung ketok to aku ngomong ngono wae. Langsung ketok. Apa? Jilih HP ini sing apik ngono. Kon ono kan perkututnya Cak Nun memang HP. Kayak jago ngehack kayak urusan HP kan. Terus ki dijilih ngono ki. Terus tangguh beberapa hari seminggu terus ora wis tak balekke. Ngopo e? Suarane elek. Tak ngono. Lho nek arep golek suarane apik, aja golek HP, golek tape kompo jadi dia. Asem yo bener iki aku ora iso mbantah iki. Aku kekampleng rasane iki. Iya, iki alat komunikasi bukan sound system ini kok parameterku sound elek gitu. Lah iki pelajaran kecil seperti itu ngampleng aku tenanan. Aku tidak bisa melihat mana yang primer mana yang sekunder walaupun guyonan dan paham juga bahwa itu mengganggu-gangguan. Tapi kan itu informasi penting tuh. Kemampuan kita melihat mana yang primer mana yang sekunder akan sangat menentukan pendapat kita dan langkah kita ke depan. Ora gampang gue dibujuki karo wong macak kalau kamu melihat mana primer mana sekunder. Nah, aku pengen nyauti nganu mas, sing tentang Islam karo Islam itu tadi loh. Itu bagian dari naluri manusia mas. Anda kalau sepak bola lebih dukung Inggris apa Belanda mas? Selain Indonesia, Piala Dunia lah mas. Kan rata melu Indonesia. Pas zaman ini dijajah Belanda men tahu melu pisan kena salah. Tapi sekarang kan udah nggak ikut lagi. Belum. Nek kowe nonton bal-balan luwih krasa dendame nek nglawan Malaysia apa nglawan Filipina misalnya. Malaysia tapi rasane karo atine iki wah iki harga diri asu kan gitu kan. Aku ya ngono soalnya Mas. Kita melihat itu di mana-mana Mas. Belgia itu ributnya karo Belanda. Jadi wong sing seduluran cedak itu nek ngising mambu istilahnya ngono lho nek Jawa iki. Jadi semakin malah justru saudara dekat itu semakin sering ribut malahan. Kenapa? Karena dia apa adanya. Elek apik wis tokke wae ngono kuwi. Nek karo sing rada ada jaga image. Maksudnya ada jarak sehingga kamu sopan santunnya masih kejaga, baik-baiknya masih kejaga. Loh di kita ini lebih memilih ya absurd kok dhewe iki dijajah Belanda nek nek Piala Dunia dukung Belanda. Ya aku ora ngerti kebanyakan orang ya, ning aku ngerti banget Patup kuwi kan senengane bal-balan. Patup meneh iki metu berapa kali gitu lagi. Itu kalau Piala Dunia dia dukung Belanda. Dan suatu hari tahun kapan ya gue ya?
Pokoknya ono Piala Dunia Belanda kalah ki dhek tiba-tiba mlebu kamar aku ndeloki nangis. Aku lagi ya Allah ya Robi, opo hubungannya karo kowe iki opo lho ndok iki. Meso-meso dhek wah kalah iki. Ono berbes mili nangis aku kayak ya Allah, itu aib dia sepanjang hidup itu. Tak buka neng kene ning aku ya Allah aku ngakake ra karuan niku. Aku ngakake. Aku tidak nek bal-balan tidak mendukung siapapun karena punya kesempatan ngece siapapun kemudian. Dan tidak ada balasan aku ra belani sapa-sapa kok. Bal. Enggak pernah taruhan sampai. Enggak pernah. Yo tak taruhan pernah yo ora ketok. Ora ketok. Taruhan piye wong aku ra belani sapa-sapa. Aku cuman kalau ada orang taruhan saya nemenin. Cuma nanti ikut bantuin siapa yang kalah, ikut bantuin ngece ngono wae. Itu posisi paling nikmat itu iso ngece, ra iso diece. Kuwi wae enak tenan kuwi. Jadi rasa stres Mas. Kita ngambil primernya. Jagain orang Kristen baik atau enggak? Baik toh? Ya wis ra apa-apa lakoni. Ribut karo dulure dhewe apik apa ora? Ora. Berarti aja nambahi. Jangan nambahi keributan tersebut ngono wae. Kadang-kadang keributan ki perlu, Mas. Mohon maaf. Kadang-kadang keributan perlu. Dunia sains kalau tidak ada keributan tidak akan tambah pinter. Karena mereka kudu membuktikan siapa yang benar. Bedone nang agama, itu kan ributnya harusnya bagaimana memanage masyarakat, bukan bener-beneran yang ngarepe Gusti Allah. Karena setahu saya sesama siswa tidak bisa mengisi rapot temennya. Ya kita masing-masing lah. Bukan apatis juga. Masing-masing itu berarti tidak peduli, tetap peduli. Kita mengekspresikan dakwahnya dengan laku, tidak dengan cangkem. Ini maksudnya. Yang kan agak nggak adil kita sama tubuh. Ini lagi-lagi konsep otak lagi. Gitu. Konsep otak itu kalau berdakwah kan yang dikasih kesempatan mulut tok. Tangannya berdakwah piye? Kuping dakwah piye? Sikil dakwah piye? Ngajak piye? Kan dengan berlaku dengan benar, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kan yang berdakwah itu. Contoh paling ketok, Islam namanya naik ketika bom Bali. Kenapa? Karena yang pertama kali menolong adalah salah satu haji ning kono lali aku jenenge. Salah satu tokoh Islam di sana itu yang paling pertama membantu. Orang nggo satu ayat pun tapi dengan laku hidup. Langsung jenenge munggah. Ora kakean narasi atau status atau komen di sosial media. Laku, efeknya besar juga. Nah karena kita gampang terprovokasi untuk urusan gitu-gitu, jadi kita merembet nggak keruan. Kita mempercayai orang yang tidak ahli dan seterusnya lah. Primer sekundernya ke silang sengkarut lah. Itu masalah utama dalam komunikasi kita modern di sosmed ini. Nggak tahu siapa yang bisa dipercaya, mana yang primer, mana yang sekunder. Kita gampang dibelokkan dengan berita-berita. Ono sing iki ribut A, ono kejadian opo sithik jendun ngono. Sudah ngerti mesti. Langsung lali kasus iki kabeh jendun trending topik lupa semua. Tapi enggak masalah ya. Ngono kuwi yang namanya ekosistem. Kita Indonesia sedang membangun ekosistem untuk menuju yang lebih baik. Semoga kita bisa menjadi inisiator untuk menjadi ekosistem yang lebih tertata. Ngoten. Sampun nggih, ngoten. Monggo Yai. Silakan ya Muzamil. Ya, hanya nambah sedikit tadi pernyataan Mas Abrang yang perlu digarisbawahi itu loh. Melihat sesuatu apa adanya. Nah itu. Dan ketahuilah itu tidak bisa pakai mata. Gitu ya. Melihat sesuatu apa adanya. Karena satu kekurangan mata ya, perhatikan, satu kekurangan mata bisa melihat orang lain tapi tidak bisa melihat dirinya. Gitu ya. Itu mata. Kan kita nggak bisa melihat mata kita kecuali pakai cermin. Kalau itu kan lain namanya, ya. Mata itu bisa melihat orang lain tapi tidak bisa melihat dirinya, mata. Kemudian mata itu tidak bisa melihat yang jauh, artinya ada batasannya, ya kan? Itu mata. Kemudian mata itu hanya bisa melihat bagian luar, tidak bisa masuk ke dalam. Ya apa enggak? Sampai hanya bisa melihat casing saya, tidak tahu jero saya. Itu mata. Nah ya kan? Terus mata itu ini tidak bisa melihat keseluruhan, tapi sebagian.
Mas Abrang sudah menjelaskan ada sudut pandang, sisi pandang itu mata. Kalau hati bisa semua loh, kan itu Mas Abrang. Hati bisa melingkari. Saya kan bisa melihat Mas Abrang dari sana. Kalau pakai hati, pakai akal, ya. Tapi kalau mata saya kan hanya dari sini, tidak bisa dari sana. Akal saya bisa, gitu loh, ya. Kemudian mata itu ini tidak bisa melihat sesuatu yang tidak terbatas, pasti yang terbatas. Itu agak mata. Yang terakhir, mata itu banyak melakukan kesalahan. Terkadang sesuatu yang kecil kita lihat besar, yang besar kita lihat kecil, yang lurus kita lihat bengkok, yang bengkok lurus. Terkadang yang bergerak kita lihat diam, yang diam kita lihat bergerak. Itu mata. Maka ini hanya tambahan saya, bahwa untuk melihat sesuatu apa adanya tidak bisa mengandalkan mata kita. Itu saja. Terima kasih, luar biasa malam ini. Dan untuk ya silakan tepuk tangan untuk apresiasi yang luar biasa buat Mas Sabrang dan Kiai Muzamil untuk mendinginkan. Kami persilakan Mas Hari dan Mbak Yuli. Silakan. Kita selawatan, terus kita pungkasi dengan doa nanti dari Yai Muzamil. Monggo, Mas Lutfi. Monggo, Ustaz. Berdiri. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ya wasi'al nuwun sewu Raden Ronopati wonten ing kutha Yogya nggadah makom kang mulya Raden Sunan Kadipira ya Rabb Allahumma shalli ala waghfir lana Raden Sunan Kadipira sejati neng titisan raja wali ing tanah Jawa Raden Sunan Kalijaga ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha senajan titisan raja nanging srawung wong liya ora nate bedakno kabeh dituntun padha ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
akhir. Ya Allah Kang Maha Suci, kumpulaken sedaya niki sareng Kanjeng Nabi lan uga para wali. Ya Rabbi bil Mustafa Galil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil 'azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, bukalah hati kami semua ya Allah. Bukalah hati kami semua ya Allah, sehingga bisa melihat yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, sehingga bisa melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya sesuatu. Ya Allah, berilah kami tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Berilah kami rezeki yang mudah, yang halal dan barokah. Berilah kami semua ya Allah umur yang panjang, yang manfaat dan barokah. Berilah kami semua kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, beri kemudahan semua urusan dunia dan akhirat. Ya Allah, bantulah semua urusan kami ya Allah. Beri jalan keluar semua persoalan kami. Beri kemudahan semua kesulitan. Ya Allah, hajat-hajat yang baik ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami yang baik. Kabulkanlah hajat-hajat kami yang baik ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisi-Mu. Ya Allah, pertemukan kami semua dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami semua dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berilah rezeki kami bisa memandang wajah beliau meskipun dalam mimpi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abda ya kana nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi buat Kyai Muzamil dan Mas Sabrang. Terima kasih untuk dulur-dulur semua. Bambang Wetan Februari diperkirakan sekitar tanggal 2 Februari dan pengumuman pastinya kita bisa lihat di medsos dan Ibu informasi ya. Terima kasih, dan untuk sekali lagi sampahnya mohon dikumpulkan ke tempat-tempat yang sudah disediakan oleh para penggiat. Jumpa lagi di episode Bambang Wetan bulan depan. Matur nuwun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.